Jadi kita itu nggak boleh melihat orang itu menghakimi hanya dengan satu kacamata. Demi Allah, Allah marah sama kamu. Ini bukan solusi. Di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu mohon maaf, orang itu nggak begitu urusan dengan kasus korupsi. Tapi begitu ada orang asusila itu langsung marah. Kalau ada public figure umpamanya buka aurat langsung marah. Tapi kalau ada pejabat yang korupsi biasa-biasa saja. Di Indonesia itu aneh. Haram itu kalau dalam bentuk makanan, kalau uang nggak haram. Gimana apa badan? Haram bentuk makanan. Kalau uang nggak ngerti halal haram. Kalau bahasanya Gus Jarwo apa? Halal haram hantam. Hamin tiga. Jadi orang Indonesia gampang wedi karo perkara haram kalau wujudnya makanan. Tapi kalau wujudnya uang, ayo saya gini. Jaro tak enak babi. Saelek-eleke cangkeme jaro, "Emoh aku babi." Atau kayak daging, mesti dadak takon. Iki asu apa celeng apa sapi. Tapi kalau dikasih uang, ora tau takon, iki duit apa, Bah? Tahu takon kowe? Bosok cangkemmu ora tahu kok. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari ini ada peristiwa bagaimana kemudian orang-orang alim dipanggil oleh Allah. Satu persatu yang menjadi paku bumi ini dipanggil oleh Allah. Saya ini sahabat dekatnya Gus Alam. Beliau mengajarkan kita tentang perjuangan dan keikhlasan. Beliau orang baik. Baru usia 45 tahun beliau berpulang. Saya teringat dengan satu kalimat, satu hadis, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah munafik. Kan saya posting Gus, kesedihan saya itu saya posting kedekatan saya dengan Gus Alam. Alhamdulillah komentarnya itu bagus. Apa komentarnya? Saya pikir yang mati Gus Miftah duluan. Ya kalau saya sederhana saja, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang itu kepada yang lain sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau berdoa itu kalimatnya harus baik, karena akan kembali kepada kita. Maka saya itu nggak berani mendoakan Zaidan menikah, itu nggak berani, karena khawatir kembali ke saya. Kan kalau aku nikah lagi repot, Bib. Gitu. Makanya saya nggak berani. Yang berani mendoakan kamu menikah itu hanya Gus Jarwo. Makanya ya Jarwo ya rabi terus. Tapi pelajarannya kemudian adalah nggak usah benci dengan komentar apapun. Belajarlah dari hujan. Hujan itu tak pernah membenci langit meski ia selalu jatuh darinya. Banyu udan itu tibane saka langit, ditibake karo langit. Tapi banyu udan tidak pernah membenci langit. Jadi kita nggak usah marah dengan orang yang menjatuhkan kita. Dinikmati saja. Makanya pelajaran dari hujan itu apa, Bib? Hujan itu mengajarkan kita bahkan perpisahan pun terasa indah jika dijalani dengan rindu. Rungokno. Ku ngono kuwi carane. Mila rasa benci. Mila aku tadi mikir, saiki lak nyeluk ndorone ning tundan ki rasa diceluk Habib-Habiban. Zaidan, Alek. Kowe lak ora tak celuk Habib nesu ra wili. Ora. Alek. Alek Zaidan. Masa ya Alek Kemplu, Alek Pablo itu Alek Kemplu gitu. Seneng banget musuhe. Aku arep ngaji nglanjutke pembahasan kitab Arba'in Nawawi.
Iki pas berkait dengan tema malam hari ini. Sambil didongakan nggih, niki minggu depan insyaallah Gus Jaroh mangkat kaji. Semoga di tanah suci tidak tertolak. Engko judul sinetrone bakul wedhus munggah kaji. Jadi sebenarnya malam hari ini walaupun hujan, Gus Jaroh itu tetap mangkat saja. Jadi orang kok mergo seneng karo majelis iki, mergo ngarep-ngarep sangu sangka abahe. Gitu. Ora dodol wedhus kok ya golek sangu ning tundan. Insyaallah mengke kula sangoni Gus. Serintil wedhus. Kula lanjutke sing hadis arba'in nomor 4 wingi. Malam Ahad paling wingi Bib, itu baru separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring mutho ilaihi maring ma sapa al malaku malaikat fayangfuhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalem ahadukum apa arruhu rupane ruh. Jadi niki pengin nyeritake bayi itu 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk napa darah, 40 hari dalam bentuk daging, kemudian ditiup oleh malaikat ruhnya. Mila kejadian Nabi Adam pun sama. Nabi Adam itu kan sempat diinterogasi sama Allah gara-gara nyebut nama Muhammad. Loh, kowe iki nembe tak dadekke kok ngerti Muhammad dari mana wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab. Apa jawaban Nabi Adam? Allah itu tanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ngetes. Orang tanya itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi ngetes. Contoh nih, malaikat Munkar Nakir itu tanya man robbuka, bukan berarti dia tidak tahu, tapi ngetes. Jadi kadang-kadang begitu, Bib. Wong wedok barang iku kudu mau tes. Iki ketoke saiki seneng karo aku, tapi seneng tenan apa ora mau tes. Tapi yang perlu kamu tahu satu. Kenapa alasannya wanita itu banyak tergoda rayuan buaya? Karena mereka tahu bahwa lidah buaya itu bermanfaat. Lidah buaya itu bermanfaat. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, "Adam, kok kowe ngerti jeneng Muhammad dari mana?" Ketika engkau menciptakan jasadku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wa rafa'a ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan ki apa? Iki dadi malah kaya bahasane cangkeme Jaroh aku. Wa rafa'a ra'si ki ndangak iki bahasane apa ya? Memengokan. Memengokan ki lho. Memencengkan. Apa ya? Kok memencengkan itu? Jadi begitu fanafakta fihi ruh, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, kata Adam, wa rafa'a ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Lah, dia itu melihat ada dua tulisan di pintu surga itu, bagian kanan itu kalimat Allah, bagian kiri kalimat Muhammad. Jadi Anda itu nggak usah kaget kalau masuk masjid ada khot. Bagian kanan itu Allah, bagian kiri itu Muhammad. Karena itu merupakan gambaran pintu surga. Makanya kenapa ada qasidah Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini gambaran surga. Makanya orang yang mengatakan masjid-masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, itu berarti ratau moron yang masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu kebak kaligrafi. Kowe ora iso mbayangke wong kurang mara kok. Aja mbok bayangke. Kowe lak mbayangke Masjid Nabawi padha karo mbayangke malam pertama. Padha-padha urung tahu ngrasake. Nah. Nabi Adam ditiup ruh. Kita juga sama, usia 40 hari kali 3 wa yursalu fihi al malaku fayangfuhu fihi ruh. Allah ngutus malaikat niup ruh.
ditiup. Ya mosok malaikat niup mung ya ora pantes to. Malaikat kan gede dhuwur itu. Kok mesti buanter. Mila biasane bayi ke bar ditiup karo malaikat lak njondil-njondil to. Mesti wetenge obah-obah. Kowe tak kandhani ya, Alek. Kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin? Janin itu asal katanya sama dengan jan. Jan itu artinya gelap, hitam gelap. Kok malah jan-janin jedul gitu gitu. Enggak jan-jannya metungul, bukan. Jan itu artinya gelap. Apa yang dimaksud gelap? Masa depan bayi itu nggak ada yang tahu. Teknologi USG itu hanya bisa melihat kelengkapan anggota badan bayi. Iki lanang apa wedok, ono tangane utuh apa ora, kakinya genap apa enggak, itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Tetapi tidak bisa melihat masa depan bayi ini besok menjadi apa. Maka namanya janin, artinya gelap. Iki besok suaranya api kayak Zaidan apa ora? Ora sing ngerti. Ora sing ngerti. Oh iki iso dadi dandem apa dadi kasat? Ora sing ngerti. Gak ada yang tahu. Maka namanya janin. Kalau teknologi USG kelihatan cuma kayak kemarin kan aku di Singapura, MCU Medical Check Up. Aku pengen ngerti seberapa sehat saya. Bukan seberapa sakit saya, seberapa sehat saya. Cek semuanya, jantung dicek, kalsium 0. Jadi jantung yang super normal. Bahkan dokternya bilang, your heart is strong heart. Hatimu sangat kuat. Seolah-olah Anda itu nggak pernah punya masalah. Aku bahatin, kowe ngerti masalah kowe wingi pingsan, bro aku. Jadi jantung itu kalau difoto di Singapura itu kelihatan tat. Itu betul-betul kalau mau kotor ya kelihatan. Kok ada penyumbatan kelihatan, ada kalsium, ada penumpukan kelihatan. Punya saya bersih. Dan dia tanya, "Dewi smoking, kamu ngerokok enggak?" "No, saya enggak ngerokok." "Oh, pantas," dia bilang. "Tapi kok bisa sehat ini, apa yang kamu lakukan?" Saya bilang, 1, saya olahraga, saya puasa. Sehingga mereka itu akhirnya ngerti bahwa orang puasa itu tasihu itu benar. Gitu. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Buktinya setiap orang mau dioperasi itu disuruh puasa. Kuwi berarti puasa sehat. Saya dicek semuanya, sehat semuanya. Terus kemudian dicek lagi diabetes, gulane Gus Miftah itu seberapa? Hitungan di Singapura itu menggunakan satuan bukan ratusan. Kalau Indonesia kan 170, 200. Di sana itu satuan, Gus. Jadi 7 itu pradiabetes. 7 ke atas itu diabetes. Berapa diabetesnya Gus Miftah? 5,1. Jadi kalau toh saya minum tiap hari minum manis, itu mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi saya jaga-jaga. Mergo aku mbiyen duwe kanca jenenge almarhum Ki Ento Susmono, dia menyampaikan ke saya, saenak-enake uripmu, kowe duwe duit oke kaya ngopo, tapi lak duwe penyakit gula, bojomu mubadir. Loh, itu kenapa? Jadi kalau kayak kita itu karena gulanya cuma 5,1, ibarat mik, ya seperti ini. Tapi kalau sampai Zaidan punya gula, begini. Gitu. Mik loh. Mbak kurang ngajar. Zaidan, walaupun kamu begini, aku tetap mau. Gila. Kalau wong lemu-lemu kayak Fadil itu berpotensi gula, hati-hati loh Dil. Kamu jangan minum manis-manis. Iya, kalau gemuk itu berpotensi gulanya itu tinggi. Aku ki ngandani mergo saya karo awakmu. Terus lah semakin gede, kuwi semakin mengkeret tak kandani, sama mengkeret. Muga-muga ra viral ya Allah. Ampun viral malih. Semumet aku lah fit temen. Lah kayak wingi aku ki ngaji diundang CB ning Prambanane viral. Ini tak sampaikan ya. Posisinya nomor 1. Ini sekaligus tak klarifikasi. Posisi saya itu bukan penyelenggara. Saya itu diundang. Yang undang saya siapa? CB pelopor.
Ketika saya diundang, mindset saya cuma satu, Beb. Saya pengen ngerangkul anak CB. Sampai tak belani saya beli motor CB. Tuh, CB. Kemudian anak King datang. Masa yang dirangkul cuma CB tok, Bah? Mbok anak King dirangkul. Ya wis, Cah King mau nggak ngaji sama saya? Mau, Bah. Aku tuku motor King, pengen ngerangkul bocah King. Aku sehari beli motor 2 kali, mau mergo pengen ngerangkul bocah-bocah motor. Ayo, anak-anak jalan. Nomor 2, aku tak tuku. Nomor 3, pikiran saya itu nggak macem-macem. Iki cah motor gelem ngaji apik. Nomor 3, pikiran saya itu namanya Prambanan tuh bukan candi, tapi kecamatan. Ngerti ku kecamatan Prambanan. Soalnya Gus Jaroh manggone yang ning kecamatan Prambanan. Makanya saya iyakan. Ya sudah. Begitu viral. Waduh. Aku diantem meneh. Iki wingi jek bunda, saiki digebuki meneh aku. Lagi lak ciloko aku. Kok apa-apa viral ngene iki aku. Mila aku saiki ngomong apa-apa jenenge wedi. Mila nyeluk awakmu rasa babe bae. Klek. Lawang saya datang ke guru tua di Palu. Niat saya itu tabarukan sama guru tua di Al Khairat. Kenapa saya pengen tabarukan? Guru tua itu sampai beliau meninggal mampu membangun madrasah 400. Coba. Saya tabarukan supaya nular ke saya. Begitu pulang, wah viral. Gus Miftah pro Ba'alawi. Aku kira gagas Ba'alawi, aku kira gagas PWLSI, LS. Wong Ba'alawi ana sing apik ya tak nggo apike, ana sing elek ya tak tinggal eleke. Wong PWI LS apik ya tak totke apike, sing elek ya ora usah ditotke. Sederhana mawon to? Ayo, iki sing rada-rada mambu-mambu Ba'alawi iki tak takon iki. Apakah bapak-bapak Ba'alawi ini memaksa Gus Miftah untuk mengikuti bapak-bapak? Enggak. Malah Ba'alawi melu aku, bendino mangan gonku iki lah. Jadi maksud saya biar fair gitu loh, biar nggak usah lah. Makanya saya kemarin nulis mencari jalan islah Ba'alawi dan PWI LS. Kenapa saya nulis itu? Karena dua-duanya saudara kita. Saya nggak mau kemudian bermusuh-musuhan. Jadi saya nggak mau pro kanan, saya nggak mau pro kiri. Saya pro kebaikan. Saya pro kemanfaatan. Ya Allah. Semoga-moga selamat kabeh. Malaikat itu ditiupkan untuk apa? Wayu maru bi arba'i kalimatin. Wayu maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'in kelawan 4 kalimatin pira-pira kalimat. Ada 4 hal yang dibawa oleh malaikat. Yang pertama bikat bi rizkihi, rupane kelawan nulis rizkine akadukum. Rizki semua kita yang hadir di sini sudah ditulis oleh Allah. Enggak usah iri dengan rizkinya orang lain. Kenapa mboten? Ora sama ireni. Kalau ada orang seneng, Anda doakan, insya Allah senengnya nular. Kalau ada punya orang rezeki, kamu doakan, insya Allah rezekinya nular. Kalau ada orang kaya, kamu doakan, insya Allah kekayaannya nular. Amin. Lah kaya aku dihasuti, aku mau gak status api ya. Statusku mau ning treat api banget loh. Aku ngomong apa tadi? Ada orang yang menunggu melihatmu gagal. Beberapa yang lain menunggu melihatmu menyerah. Tugas kamu cuma satu, buatlah mereka menunggu untuk selamanya. Kayak Miftah tibone kapan yo? Ente nono gitu loh. Kayak Miftah kirine kapan yo? Ente nono. Malah tambah sugih aku perasaan. Ande wae. Kowe larana wis beto. Kowe lah ana wong sugih melu seneng. Insyaallah kowe melu sugih. Kowe lah ana duwe bojo kaya Gojaro bojone akeh kowe melu seneng. Insyaallah bojomu ya akeh. Iki haji iki
Wis ndongane mung siji, muga-muga wukuf ketemu calon meneh ya Allah ngono. Wis tak dongake ro muga-muga rabi mulih haji langsung rabi meneh karo unta. Bocah hobine rabi iki lho gumen. Viral karepmu sing mesra enggak kesel. Pekerjaan tugas kita adalah membuat mereka menunggu selamanya. Jos. Sarmu. Jadi rezeki itu sama dan. Kemudian yang kedua wajalilan ajali ahadukum. Patine. Kita nggak pernah tahu. Gus Alam itu umroh terakhir kemarin akhir Ramadan ketemu saya di Nabawi. Adiknya Mbak Arafah itu, Neng Arafah itu cerita. Pas lewat makamnya Nabi, itu kan jajarnya makamnya Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar. Lah, makamnya Nabi sama sahabat ini kan tidak sejajar. Itu agak ke belakang sedikit. Lah, begitu keluar dari masjid, Gus Alam tuh begini. Mi, saya besok kalau mati jangan dijajarke sama Abah ya, tapi di depannya saja. Kalau dijajarke, saya suul adab, nggak pantas. Masa saya kok jajar sama Abah? Saya di depannya. Loh, kenapa di depannya lampu nggak di belakangnya? Di depannya saja, Mi, supaya kalau Abah itu tengok-tengok bisa melihat saya. Wasiatnya begitu. Jadi wis kerasa. Subhanallah. Makanya ya kita tuh ajale iki wis ditulis. Mino rasa sombong-sombong lah. Ya iso Gus Jaroh dhisik aku keri. Iso aku keri Gus Jaroh dhisik kan lah. Ya kan enggak ada yang tahu toh. Umpama Bib Zaidan ngersake dhisik nggih monggo. Tapi ya aja ding Bib eman-eman. Sunat ki lara ya. Karena aku takoni, ada nggak hadis yang spesifik untuk perempuan masuk surga? Oh no. Wakeh. Contohnya yang akhlakun nisa kali ya. Perempuan itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga farjinya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itu perempuan. Melahirkan, mati, tanpa hisab mlebu surga. Wong wedok melahirkan, mati, masuk surga tanpa hisab. Lah wong lanang mati sunat, malpraktek tak kandhani. Ora ya. Sunate ning Jepara bisa. Rukiran. Lah saiki lak ning Yogya senengane sunate ning Bogem ta. Padahal di lampu merah Bogem ki akeh banji. Ini Proliman. Aku sumpah ngeliat Proliman kayak begitu ndelok mobil itu, Abah Miftah. Aku langsung jawab, aja aku Zaidan wae. Kemudian yang ketiga wa amalihi lan amale ahadukum sudah dicatat. Wasakiyun au saidun, wasakiyun lan iku cilaka anane au saidun utawa bejo anane. Wis dicatat kabeh. Yang mau saya sampaikan bukan itu, terusan ini. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Fa wallah mongko demi Allah. Alladzi dzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ghairuhu sak liyane alladzi. Iki sing nak teruskan iki Gus Jaroh. Iki sing kudu mau dalil ya. Lak kowe kaji ora bocah-bocah nakal kae. Saniki lak teng Yogya niku tamo teng pundi lak Abah diundang nggak bisa itu kan kalau berkaitan dengan anak-anak sing nonton dablek niku sing diundang Gus Jaroh. Bukan karena nggak alim, ya karena yang punya waktu Gus Jaroh. Bukan karena ngalim. Ora payu. Mergo ora payu iki. Niki dalile niki. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya Allah kula merinding nih. Niki dadang ajeng turun kula waca hadis ini. Kula nangis kok. Niki mangrungokke tenan. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amalin kelawan amale ahlil jannah ahli swarga. Hatta mayakunu singgo ora ana baiku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane jannah illa diraun angin apa sak dira.
Fayasbiku mongkondisi ingalehi ing ngatasé ahadukum apa alkitabu catetan. Fayak mulu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Fayat khuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing nar. Mangrungokke. Dan akan ada orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 dirok. 1 dirok itu 1 hasta, katakanlah 60 cm setengah meter. Surga itu sudah di depan matanya, jarak dia dengan surga hanya sekitar 1 dirok. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi nopo? Fayasbiku alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi amali ahli nar. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat khuluha. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh. Itu orang jelek semua yang bagus saya. Tak satu riwayat Gus Jaroh. Iki anyar iki. Ada orang sholat, sujud, Allahu Akbar, kekinjak kepalanya, diinjak kepalanya. Bukan diinjak, kalau diinjak itu sengaja, keinjak berarti tidak sengaja. Ini orangnya nyuwun sewu, wirok banget, soleh banget. Makanya saya kadang-kadang mikir, soleh banget kadang-kadang yura HP, terlalu soleh ke yura HP. Ini orangnya soleh banget, ahli ibadah banget, keinjak kepalanya marah. Langsung dia mengatakan apa? Wallah, demi Allah, Allah akan melaknat perbuatanmu. Ini yang menginjak merasa bersalah, yang sujud keinjak marah, demi Allah, Allah akan menghukummu. Ini orangnya bukan nabi. Allah kemudian mengirim wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Muhammad sampaikan kepada orang itu. Allah marah dengan orang itu. Kenapa? Dianya menyifati Allah bahwa Allah itu maha pengadab. Dia lupa bahwa Allah itu tidak hanya maha pemberi adab, tapi juga maha pengampun. Kenapa dia menggunakan nama Allah atas nama Allah, hanya nyifati Allah bahwa Allah itu pemarah bukan pemaaf. Jadi kita itu nggak boleh melihat orang itu menghakimi hanya dengan satu kacamata. Demi Allah, Allah marah sama kamu. Ini bukan solusi. Di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu mohon maaf, orang itu nggak begitu urusan dengan kasus korupsi. Tapi begitu ada orang asusila itu langsung marah. Kalau ada public figure umpamanya buka aurat langsung marah. Tapi kalau ada pejabat yang korupsi biasa-biasa saja. Di Indonesia itu aneh. Haram itu kalau dalam bentuk makanan, kalau uang gak haram. Gimana apa mboten? Haram bentuk makanan, kalau uang gak ngerti halal haram. Kalau bahasanya Gus Jaroh apa? Halal haram hantam. Hamin 3. Jadi orang Indonesia gampang wedi karo perkara haram kalau wujudnya makanan. Tapi kalau wujudnya uang, ayo saya gini nih. Jaroh tak enak babi. Saelek-eleke cangkeme Jaroh, "Mah aku babi." Atau kayak daging, mesti dadak takon, "Iki asu apa celeng apa sapi?" Tapi kalau dikasih uang, ora tahu takon, "Iki duit apa, Bah?" Tahu takon kowe? Bosok cangkemmu ora tahu kok. Iya enggak? Bener enggak? Ini fakta loh ini. Jadi mohon maaf, kita itu lebih senang menghakimi orang ketika orang itu melanggar norma sosial. Tetapi tidak pernah menghakimi orang ketika orang itu melanggar moral, Pak. Jadi nyuwun sewu, mereka lebih bisa toleransi dengan asosial daripada amoral. Aku lah ngomongnya kayak jadi orang pinter aku. Dinaiki aku pinter ya. Oh, soalnya baju ini bengkel gitu. Aku kok tidak galak ngajiku ya. Mangan apa aku mambengi. Jadi kita itu nggak proporsional. Kalau ada orang melanggar sosial sedikit saja, dihakimi sampai mati. Bakul es teh goblok, sak medare itu sosial.
Tapi ketika orang korupsi meneng wae, Pak. Siapa sih bengok-bengok? Gak ada. Jadi kalau terkait dengan A sosial, dia perhatian, tapi kalau amoral sama sekali gak perhatian. Bukti konkret Bib, ono makanan haram dia menolak, tapi uang haram belum tentu ditolak. Kalau bahasanya Jawa apa? Ya kalau apa? Halal haram ya qalu. Halal haram ya qalu. Halal haram hantam kok. Ya piye? Jika ada orang berperilaku porno umpamanya, langsung orang nyerah. Umpamanya kayak sahabat saya, Pak Ridwan Kamil. Begitu ada isu begitu dihajar habis-habisan. Ayo. Tapi kalau orang berkait dengan moral, diam-diam saja. Nggak fair kita ini. Ngono be. Lawak megi yo. Takoni. Kapan rabi Bib? Ya rasa nesu. Biasa aja. Kayak bodoh mbok temu Zaidan, rabine kapan takoni karo wong-wong tuwek? Oh, apa merasa nesu jawabe, lah simbah matine kapan? Ngono ayo. Lu kan ajal karo jodoh sama-sama gak ngerti rahasiane Gusti Allah. Aku bodoh yo ngono, sungkumi santi-santi jamaah kae. Ya Le, sing tuwa oke salahe. Sing nom kudu gedhe pangapurane. Kan ngene ta? Biasane kae. Sing cah cilik oke sangune, jomblo kapan rabine. Ngene kene. Allahumma rabbi. Kapan? Ya, kapan-kapan. Terus titik meneh. Kita tanya jawab. Aku lah kadung emosi bahaya yang ngaji kuwi. Viral meneh. Jadi orang itu lebih toleransi kepada asosial daripada amoral. Wa inna hadukum terusan ini. Wa inna hadukum lan sak temene salah sijine sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa hadukum bi amali alinar kelawan amali ahli neraka hatta ma yakunu singgo ora ana baina iku baina ing dalem antarane hadukum wa baina lan ing dalem antarane nar illa diraun angin sak dira fayasbiku mong kondisi ngalahi ing atase ahadukum apa alkitabu catetan fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli swarga fayat huluha mongko mlebu swarga sapa ahadukum. Iki sebaliknya. Yang kedua ini apa? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka seumur hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan amalnya menjadikan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga fayadkhuluha maka kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Ini kebalikannya. Golongan pertama awalnya seolah-olah ahli surga tapi akhir hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka maka kemudian dia masuk neraka. Yang kedua awalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga maka akhirnya dia masuk surga. Makanya ojo delok wong elek tok, ora kena.